hutan itu dulu dieksploitasi ya oleh manusia, tapi kesejahteraan manusia atau penduduk di sekitar hutan itu tidak ada dampaknya. Hai Sobat Hutan dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kami di Forest Talk, ruang diskusi ringan, kekinian, dan menyenangkan seputar hutan. Nah, saya Pak Dipai akan menemani nih Sobat Hutan dimanapun kalian berada. Di episode sebelumnya nih, kita sudah membahas hubungan antara manusia dengan hutan dan betapa pentingnya dan ada keterkaitan yang erat gitu loh. Nah, kalau di isu kehutanan, memang ada ya hubungan antara manusia dengan hutannya gitu loh, istilah dengan sosialnya. Nah, kali ini ada istilah perhutanan sosial. Pasti Sobat Hutan penasaran nih, apa sih perhutanan sosial itu? Nah, kali ini kita sudah kedatangan nih narasumber yang ahli dan fokus di bidang perhutanan sosial. Ada Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo Pak. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik. Lagi sibuk apa ini Mas sekarang ini? Ya tadi kalau kaitannya dengan perhutanan sosial, sekarang lagi bantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengisi ya learning. Oh, learning ya Mas ya. Jadi sekarang karena zamannya pandemi, jadi kan pembelajaran pakai learning ya. Jadi Kementerian Kehutanan dengan Hidup dan Kehutanan membuat learning untuk pelaku kehutanan, pelaku perhutanan sosial dan pendampingnya. Wah, ini menarik banget nih Mas nih. Tapi Mas Andi ini merupakan sekjen dari FKKM. Nah, pasti Sobat Hutan penasaran nih, apa sih FKKM ini? Jadi FKKM ini apa nih Mas? Bisa ceritain nggak sejarahnya atau kesibukannya sekarang Mas? Jadi kalau FKKM sebenarnya udah cukup lama ya. Dari dulu tuh tahun 97. Wah, 97 lama juga ya. 97 saya belum. Umur berapa tuh Pak? Saya masih SD. Ya, 97 itu beberapa penggiat ya LSM Kehutanan, kemudian sama pengajar lah, dosen-dosen kehutanan gitu ya. Nah itu berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Oh, di UGM Jogja ya Mas ya. Ya, tepatnya 23-24 September lah 97. Nah itu kan kemudian membicarakan masalah kehutanan di Indonesia. Nah kemudian menggagas namanya kehutanan masyarakat. Jadi masyarakat hutan itu tidak sekedar pohon ya. Jadi kalau kita bayangkan hutan tuh pohon besar gitu ya, ada binatangnya gitu ya. Tapi teman-teman tersebut percaya bahwa sebenarnya ada masyarakat juga yang tinggal di sekitar hutan, bahkan berinteraksi dengan hutan. Dan kemudian ini yang kayaknya perlu dipromosikan ya. Terus kemudian membentuk FKKM tahun 97. 97 ya Mas ya. Jadi menarik itu banget. Tidak sekedar pohon tapi juga ada manusianya. Betul. Wah, menarik banget nih. Jadi ternyata Sobat Hutan, hutan itu nggak cuma pohon aja nih, tapi ada manusianya gitu loh. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih Mas Andi terkait dengan perhutanan sosial. Kita lebih enaknya nyingkatnya perhutsos ya Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Andi nih yang udah lama berkecimpung nih dari tahun 97 lah ya, udah lama gitu di perhutsos. Sebenarnya apa sih Mas perhutsos itu gitu, dan kenapa sih ada perhutsos itu Mas? Biar Sobat Hutan juga tahu nih. Ya. Baik, kita balik ke tadi ya. Jadi kalau dulu memang hutan itu kan dipandang sebagai kumpulan pohon ya, ada binatangnya. Nah, tapi di dunia ini kemudian menyadari bahwa tidak sekedar itu. Jadi tahun 78 mungkin belum ada. Saya masih di awang-awang. Saya baru umur 4 tahun waktu itu. Tapi kalau mendengar cerita-cerita itu hutan itu dulu dieksploitasi ya oleh manusia, tapi kesejahteraan manusia atau penduduk di sekitar hutan itu tidak ada dampaknya. Sehingga dulu tahun 78 itu ada Kongres Kehutanan Sedunia di Jakarta. Nah kemudian mendeklarasikan ada Forest for People.
Hutan untuk rakyat. Jadi hutan tidak sekedar untuk ekonomi tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, itu mengapa inisiasi itu muncul ya. Nah, kemudian FAKM 97. Nah, kemudian ide-ide untuk membuat semacam project gitu, pilot project itu tahun 80-an muncullah salah satu project namanya perhutanan sosial. Nah, terus berkembang gitu ya sampai berkembang skema-skema lain. Ada hutan kemasyarakatan, ada hutan desa, hutan adat. Nah, di pemerintahan Jokowi sekarang tahun 2015, tepatnya 2016 itu dibuatlah kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P83 tentang perhutanan sosial. Nah, sehingga sekarang ada payung kebijakannya. Kemudian sekarang juga kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja itu ada satu pasal juga soal perhutanan sosial. Jadi secara kebijakan itu sudah cukup kuat ya. Nah, tapi di tingkat lapangan itu sudah sebenarnya berkembang banyak juga itu perhutanan sosial itu. Wah, menarik banget ya. Ternyata memang kebijakan itu sudah ada ya di payungi ya, betul ya. Nah, tadi berbicara perhutsos nih, pasti kan ada keuntungannya kan, benefitnya. Kalau menurut tadi juga saya tertarik nih Mas terkait dengan ekonomi apalagi ekologinya ya. Kalau menurut Mas Andri, apa sih keuntungan utama nih bagi masyarakat yang mengelola hutannya gitu, Mas? Jadi keuntungan pertama, jadi kan dulu kan masyarakat tidak diperhatikan ya, atau terpinggirkan dari pengelolaan hutan di Indonesia. Nah, dengan perhutanan sosial itu masyarakat diberi tempat yang lebih bagus ya, lebih layak, bahkan diakui secara oleh negara. Jadi secara hukum atau legal masyarakat yang dapat perhutanan sosial itu dapat SK SK dari menteri dan itu jangkanya panjang 35 tahun. Dan bisa diperpanjang. Jadi kalau diperpanjang bisa 70 tahun. Usia kita kan udah bisa kita wariskan ke anak cucu itu. Nah, tapi kalau hutan adat, nah itu masyarakat adat diakui untuk ngelola hutan adatnya. Kalau hutan adat malah tidak ada batas waktu ya, karena itu udah jadi hak adat gitu ya. Nah, itu secara ini ya, keuntungan secara politik. Secara ekonomi tentu saja hutan itu kemudian bisa menjadi aset ya untuk dikelola. Dan dikelola dengan baik itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara ekologi, nah itu harapannya masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan hutan, bisa melestarikan alam gitu ya, menjaga alam, menjaga hutan gitu ya. Nah itu yang keuntungan secara ekologi. Jadi harapannya masyarakat juga terlibat secara aktif karena dia sudah diberi kepercayaan, diberi hak, diberi kesempatan untuk memanfaatkan, harapannya bisa menjaga itu dengan baik. Nah secara sosial harapannya tadi hutan itu bisa dikelola oleh kelompok sosial di situ, tidak dikelola oleh pihak luar gitu ya. Jadi harapannya semakin itu juga semakin solid sosial di masyarakat sekitar hutan. Salah satu keuntungannya itu. Jadi minimal bisa di perhutanan sosial ada harapannya ada dampak secara sosial, ekonomi, ekologi. Nah itu yang tiga itu yang jadi ciri ya. Betul, ciri khas dari perhutanan sosial ya. Dan itu dampaknya luas banget ya. Untuk kesejahteraan masyarakat, terus juga lingkungan juga semakin terjaga ya Mas. Nah, pasti Sobat Hutan ini tertarik nih tadi Mas Adi pernah bilang nih mengenai skema-skema ya Mas ya. Tadi kan ada bilang skema hutan adat, hutan rakyat. Nah, kalau menurut Mas Adi nih skema-skema apa aja sih Mas yang ada di perhutanan sosial gitu. Terus apa sih perbedaannya dan peluangnya gitu? Ya sebenarnya kalau bicara perhutanan sosial identik dengan 5 jari ya. Jadi 5 jari. Saya salam 5 jari. Oh, berarti ini buat Sobat Hutan salam 5 jari ya. Salam 5 jari. Perhutanan sosial. Jadi ada 5 skema. Oh, 5 skema. 5 skema. Jadi ada hutan kemasyarakatan atau hutan atau HKM disingkatnya. Ada hutan desa, ada hutan tanaman rakyat, ada kemitraan kehutanan dan ada hutan adat. Nah, itu 5 skema. Sebenarnya yang membedakan itu adalah unit sosialnya. Oh, unit sosial. Jadi kalau misalnya tadi bicara hutan adat, itu adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Jadi unit sosial adalah masyarakat adat. Jadi yang ngelola itu adalah masyarakat adat. Nah, ketika dia hutan desa skemanya yang ngelola adalah lembaga pengelola hutan desa. Ya, adalah lembaga yang dibentuk oleh desa untuk mengelola hutan. Nah, kemudian kalau hutan kemasyarakatan itu adalah kelompok masyarakat.
yang ngelola hutannya. Kelompok itu bisa kelompok tani atau gabungan kelompok tani gitu ya, atau bisa juga koperasi. HTR bisa seperti itu juga. Bedanya kalau HTR itu selain kelompok tani, gabungan tani, koperasi, bisa juga perorangan untuk ngelola HTR. Betul. Nah, kemudian kalau tadi kemitraan kehutanan itu kelompok juga, tetapi itu dikelola bersama pemegang izin atau pengolah hutan. Jadi kalau teman-teman tahu ada perusahaan HPH gitu ya, ada kalau di Jawa ada Perhutani gitu ya, atau Taman Nasional. Nah itu pengelola atau pemegang izin yang diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat dalam mengelola hutan, sehingga namanya kemitraan kehutanan. Nah kira-kira itu bedanya. Walaupun sebenarnya kalau di tingkatannya fungsi kan fungsi hutan ada 3 ya, ada fungsi produksi, lindung, sama konservasi. Nah, ini juga berpengaruh tuh. Kayak contohnya HTR tadi, hutan tanam rakyat itu hanya bisa diberlakukan di hutan produksi. Karena dia untuk mendukung industri perkayuan ya. Industri kayu. Jadi untuk hutan produksi. Dia nggak bisa di hutan lindung atau konservasi. Tetapi kalau HKM, hutan desa, hutan adat, nah itu bisa di ketiga fungsi itu, bisa diproduksi, bisa dilindung gitu ya. Nah tapi kalau konservasi nggak bisa. Nah kalau kemitraan kehutanan itu bisa dikonservasi atau dilindung atau produksi, tetapi dia bermitra dengan pengelola atau pemegang izin. Jadi kira-kira itu membedakannya ya, secara mudah gitu ya. Walaupun saya kadang-kadang kita juga berbelit-belit juga itu. Apa sih bedanya? Tapi poinnya tadi bisa sisi unit sosial atau pengelolanya sama fungsi hutannya. Betul. Kalau peluangnya Mas tadi ada peluangnya kira-kira? Peluang ya dari misalnya skema proses ada apa sih perbedaannya kan sudah tadi ya. Peluangnya bagaimana misalnya? Peluang untuk mengakses itu? Iya betul. Ya. Jadi kalau perhutanan sosial kan emang itu akses ya. Jadi peluangnya besar. Jadi pemerintah itu Jokowi itu malah mentargetkan 12,7 juta hektar ya. Kawasan hutan itu untuk rakyat. Betul. Dengan skema perhutanan sosial itu 12,7 itu tidak sedikit ya juta itu. Walaupun kalau dari sisi luasan hutan yang 120 itu mungkin baru 10%. Tetapi itu angka cukup besar ya untuk mengelola. Dan itu dipercayakan kepada rakyat tuh untuk mengelola hutan. Nah, jadi peluangnya lebar gitu ya, sehingga bagaimana kita masyarakat itu bisa memanfaatkan peluang itu.